Bismillahirrahmanirrahim. Jumpa lagi dengan saya Tinika Imudin. Pada kesempatan kali ini kita akan membicarakan tentang pergeseran kesetimbangan. Adapun tujuan pembelajaran kita, yang pertama, diharapkan kalian dapat menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi pergeseran kesetimbangan. Yang kedua, diharapkan kalian dapat meramalkan arah pergeseran kesetimbangan dengan menggunakan asas Lekatellier. Mari kita lihat bersama-sama apa yang dimaksud dengan pergeseran kesetimbangan. Pergeseran kesetimbangan ini didasari pada asas yang dikemukakan oleh Louis Henry Lekatellier yang dikenal dengan asas Lekatellier. Asas ini mengatakan bahwa jika pada suatu kesetimbangan dilakukan suatu aksi atau tindakan, maka sistem itu akan bergeser untuk mengurangi pengaruh tindakan tersebut sehingga diperoleh suatu kesetimbangan yang baru. Jadi, kesetimbangan itu tidak berubah jika tidak ada pengaruh lain. Nah, jadi yang dimaksud dengan tindakan atau aksi di sini adalah adanya perubahan konsentrasi kah atau suhu atau tekanan. Maka jika ada perubahan ini, maka sistem itu akan bergeser. Untuk apa? Untuk mengurangi pengaruh dari aksi tersebut, aksi atau tindakan tersebut, sehingga mencapai kesetimbangan yang baru. Baik, kita lihat faktor-faktor yang mempengaruhi pergeseran kesetimbangan. Yang pertama adalah perubahan konsentrasi, yang kedua perubahan tekanan atau volume, yang berikutnya adalah perubahan temperatur dan penambahan katalisator. Kita lihat sama-sama. Untuk yang pertama yaitu pengaruh perubahan konsentrasi. Bisa dilihat di sini bahwa jika ada reaksi kemudian setimbang pada kesetimbangan lalu menghasilkan produk reaksi, maka yang kita bisa lakukan sehubungan dengan konsentrasi adalah apakah konsentrasinya dinaikkan atau konsentrasinya diturunkan. Nah, sekarang coba kita lihat. Kalau kita akan menambahkan konsentrasi pada reaksi, kita akan menambahkan konsentrasi pada reaksi. Atau kita menurunkan konsentrasi pada hasil reaksi atau produk ini. Ternyata kesetimbangan itu akan bergeser ke kanan. Seperti itu. Jadi, kalau kita tambahkan konsentrasi per reaksi atau kita turunkan konsentrasi hasil reaksi atau produk, kesetimbangan akan bergeser ke kanan. Sebaliknya, kalau kita tingkatkan konsentrasi produk atau kita kurangi konsentrasi per reaksi, maka kesetimbangan akan bergeser ke kiri. Oke, sehingga dengan kata lain kita bisa bilang bahwa jika konsentrasi dari suatu zat kita tambahkan, maka kesetimbangan akan bergeser dari zat tersebut. Kelihatan kan jika kita tambahkan reaksi konsentrasi per reaksi, kesetimbangan bergeser dari reaksi. Kita tambahkan konsentrasi produk, kesetimbangan bergeser dari arah produk.
Nah, maka bisa kita ambil kesimpulan bahwa jika konsentrasi dari zat itu ditambahkan, maka kesetimbangan akan bergeser dari zat tersebut. Sebaliknya, jika konsentrasi dari suatu zat kita kurangi ya, misalnya produk kita kurangi, kesetimbangan akan bergeser ke zat tersebut. Misalnya, kita kurangi konsentrasi produk, kesetimbangan ke situ, ke produk. Kita kurangi konsentrasi reaksi, kesetimbangan akan bergeser ke reaksi. Nah, maka ini adalah kesimpulan pengaruh dari konsentrasi, pengaruh dari perubahan konsentrasi terhadap pergeseran kesetimbangan. Yang berikutnya adalah pengaruh perubahan volume atau tekanan. Kita tahu bahwa tekanan dan volume itu berbanding terbalik ya. Ya, jadi misalkan ada reaksi lalu suatu kesetimbangan menghasilkan produk, kita akan lihat kira-kira jika tekanan diperbesar atau yang dimaksud adalah volume diperkecil, bisa dilihat di sini ya. Ini adalah proses tekanan diperbesar ya, volumenya jadi diperkecil begitu. Maka jika total mol reaksi lebih besar dari total mol produk, kesetimbangan akan bergeser ke kanan. Jika total mol reaksi lebih besar dari total mol produk, maka kesetimbangan akan bergeser ke kanan. Sebaliknya, jika total mol reaksi lebih kecil daripada total mol produk, maka kesetimbangan akan bergeser ke kiri. Seperti ini. Jadi, kalau misalnya dituliskan seperti ini, ya, misalnya saya punya kesetimbangan, yaitu sini 2, di sini 3 ya. Nah, sekarang yang dimaksud dengan total mol. Nah, yang dimaksud dengan total mol reaksi lebih besar. Kita akan menghitung mol itu kan sebanding dengan mol itu kan identik dengan koefisien reaksi. Berarti tinggal kita hitung saja jumlah koefisien reaksinya. Di sini di kiri jumlah koefisien reaksinya adalah berapa ini? 4. Sementara di kanan ada 2. Berarti dia masuk di sini apabila total mol reaksi lebih besar. Total mol reaksi berarti sini 4, kemudian di sini 2. Maka kesetimbangan akan bergeser ke kanan kalau tekanannya diperbesar atau volumenya diperkecil. Silahkan kamu coba untuk mencari bagaimana caranya kamu mengingatnya. Yang jelas bahwa jika tekanan diperbesar atau volume diperkecil seperti ini, maka kesetimbangan akan bergeser ke kanan kalau total mol reaksi lebih besar daripada total mol hasil reaksi, maka kesetimbangan akan bergeser ke kanan. Seperti itu. Jadi yang ini akan bergeser ke kanan jika diperkecil volumenya atau diperbesar tekanannya. Nah, sebaliknya kan ini berlaku sebaliknya ya. Jika total mol produk itu lebih besar. Jika total mol produk lebih besar, maka tentu akan berlaku sebaliknya. Seperti itu. Oke, baik. Sekarang coba kita lihat bagaimana jika
tekanan diperkecil. Tekanan diperkecil berarti volumenya diperbesar. Ya, seperti ini. Volumenya ditambahkan, ya, diperbesar, ya. Nah, maka kebalikan dari yang tadi. Kesetimbangan akan bergeser ke kanan jika total volume reaksi lebih kecil daripada mol produk. Nah, sebaliknya, total mol per reaksi lebih besar daripada produk, maka kesetimbangan akan bergeser ke kiri. Nah, kesimpulannya adalah kita bisa menuliskan kesimpulan saja di mana ya, di sini ya, bisa di sini. Jika tekanan diperbesar, maka kesetimbangan akan bergeser ke jumlah mol kecil. Ini kan, nah ini tekanan diperkecil. Maka kesetimbangan akan bergeser ke jumlah mol kecil. Nah ini kan kesetimbangan bergeser ke kanan karena jumlah molnya lebih. Ini karena tekanan diperkecil. Oke, ulang. Jika tekanan diperkecil, maka kesetimbangan akan bergeser ke jumlah mol besar. Seperti itu. Jadi ini kesimpulannya bahwa jika tekanan itu diperkecil, macam ini ya, maka kesetimbangan akan bergeser ke jumlah mol besar. Ya. Yang berikutnya adalah pengaruh perubahan temperatur atau suhu. Pada reaksi endoterm, ini adalah reaksi endoterm ya, di mana reaksi akan menyerap kalor, begitu, menghasilkan produk. Nah, jika temperatur dinaikkan, maka kesetimbangan akan bergeser ke kanan. Tetapi kalau temperaturnya diturunkan, sebaliknya kesetimbangan akan bergeser ke kiri. Begitu. Bagaimana dengan reaksi eksoterm? Reaksi eksoterm berarti berlaku sebaliknya. Jika kesetimbangan pada reaksi eksoterm ini, ya, jika temperatur diturunkan, maka kesetimbangan akan bergeser ke kanan, ke arah eksoterm. Sebaliknya, jika temperatur dinaikkan, maka kesetimbangan akan bergeser ke kiri. Maka untuk pengingatnya saja, maka kita bisa bilang bahwa jika T atau temperatur itu dinaikkan, maka kesetimbangan bergeser ke arah reaksi endoterm. Kita tahu bahwa kalau reaksi endoterm itu kan berarti kebalikannya eksoterm kan. Nah, maka di sini jika temperatur diturunkan, reaksi akan bergeser ke arah eksoterm. Seperti itu. Baik, berikutnya adalah penambahan katalisator. Ternyata katalisator ini hanya mempercepat terjadinya kesetimbangan, tetapi tidak menggeser kesetimbangan. Itu adalah untuk katalisator. Baik, untuk hari ini sudah cukup. Ada soal yang bisa kamu kerjakan. Ini soal nomor 1.
Ini soal nomor 2.